Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan beberapa tahap sebelum mengeksekusi kasus dan memperhitungkan PPh pasal 21 masa Desember suatu perusahaan. Jadi yang pertama, teman-teman di device-nya masing-masing atau di perangkatnya masing-masing harus terdownload yang namanya aplikasi ISPT21 ini. Nah, aplikasi ISPT21 ini didapat atau bisa dicari di websitenya Direktorat Jenderal Pajak. Yang untuk ISPT pasal 21 ya, pilihnya nanti di websitenya. Dan setelah kita sudah mendownload, menginstal, nah kemudian kita tahapnya selanjutnya itu membuat database. Yang didapat dari program ISPT ini yang sudah kita install. Yang pertama itu kita buka dulu ya dokumennya. Habis itu kita pilih di Windows ini, dicek, kemudian di program files X86. Ini kebetulan saya di laptop itunya nginstall ISPT-nya, jadi terdapat di file yang C ini. Kemudian pilihlah folder program file X86, kita klik. Setelah itu kita pilih DJP ya, folder DJP. Di situ pilih folder ISPT masa 2126-2014. Kemudian kita di sini pilih DB. Dulu database-nya. Nah, ini kan ada folder DB kosong. Kita klik, habis itu kebetulan ada 2 file DB ya di sini. Kita pilih yang file ukurannya yang kecil, size-nya yang kecil, yaitu yang 1200 nih ya, yang di atas. Oke. Kita copy. Kita copy ya. Setelah kita copy, kita buat dulu folder di dokumen. Folder buat naruh database-nya. Oke. Folder. Nah, dalam kasus ini saya menangani perusahaan PT Anindya. Berarti kita namain aja gini, PT Anindya masa Desember ya foldernya. Setelah itu yang tadi database yang kita udah copy bisa dipaste. Di sini. Nah, karena ini database-nya bisa kita rename ya, kita ubah namanya menjadi, kita rename mana ya, rename. Kita rename. Sebentar, salah pencet. Kita rename. Nah, kita rename jadi PT Anindya gitu ya database-nya. Setelah itu kita bisa balik lagi buat ngambil file CSV-nya. Yang kita butuhkan itu pokoknya ada database sama CSV. Nah, CSV-nya itu didapat dari sama seperti database tadi. Kita pilih file yang C dulu. Ini folder yang C. Kalau di laptop saya, kemudian habis itu pilih program files X86, klik. Kemudian klik lagi, pilih folder DJP. Pilih folder ISPT masa 2126-2014 ya. Nah, kita pilih buat dokumentasi CSV format. Kita pilih foldernya, kemudian kita pilih contoh CSV. Kita membutuhkan dalam kasus ini ada 1721 BPA1 sama 1721 1 bulanan untuk masa Desembernya ya. Kemudian kita
copy di sini, copy. Nah, pokoknya data file yang dari DJP ini semuanya berbentuk CSV. Dan nanti kita akan ubah ya ke Excel. Sebentar. Kita akan ubah ke Excel. Tadi mana? Oke, di sini ya foldernya. Dimasukin ke folder yang udah kita buat tadi bersamaan sama database-nya ya. Tadi yang ada database-nya kita masukin. Nah, udah ada ya. Kemudian karena tadi seperti saya bilang itu masih berbentuk CSV, kita harus ubah dua file ini, BPA1 sama 1 bulanannya ini ke dalam bentuk Excel. Kenapa harus diubah ke dalam bentuk Excel? Karena untuk bisa mengedit atau mengubah-ubahnya itu kita sarankan untuk di file Excel ya, jangan di CSV. Kenapa kalau diubah ya di CSV takutnya nanti gagal impor atau nggak bisa keimpor itunya filenya, nggak bisa kebaca oleh program ISPT-nya. Maka dari itu harus diubah ke Excel dulu untuk bisa diedit ya. Jadi editnya di Excel. Kita buka, kita rename. Nanti oke. Sebentar. Nah, ini masih bentuknya CSV. Kita ubah aja ya, berarti ke save as. Ini 1 bulanan misalnya Excel gitu ya. Ya kita bisa bedain. Excel ya bentuknya ya, Excel workbook. Save. Nah, dan nih kita close. Habis itu kita yang 1721 BPA1-nya ya diubah ke Excel dulu untuk mempermudah edit, atau kita kalau edit apa-apa semuanya harus menggunakan file Excel. Seperti itu. Ini kita save as. Kita namain PT Anindya Excel. Ini ya, Excel workbook save. Nah, di sini udah muncul ya, ada file Excel-nya nih BPA1 Excel, BPA1 CSV, ini bulanan 71 bulanannya buat masa Desembernya. Itu Excel, yang bawahnya itu CSV, yang bawahnya lagi ini yang Microsoft Access itu buat database. Nah, fungsi database ini untuk menjalankan aplikasi ISPT-nya ini. Jadi untuk satu perusahaan itu disarankan satu database saja.